banyak beberapa tokoh-tokoh ulama di Indonesia ada kekhawatiran, akankah Indonesia seperti Tibet? Akankah Indonesia seperti Angola? Akankah Indonesia seperti Zimbabwe? Akankah Indonesia seperti Sri Lanka? Itulah kekhawatiran ulama. Bahkan Jepang yang pernah menjajah Indonesia 3,5 tahun memberikan warning, hati-hati, hati-hati Indonesia terhadap imperialisme Cina. Peter Warren dan August Cole, dia tulis dalam sebuah novel fiksi ilmiah. Kalau fiksi ilmiah itu fakta, hasil riset dalam Gospel. Indonesia diprediksi akan menjadi negara gagal tahun 2030 oleh sebuah konspirasi mafia Taipan dan komunis Cina. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Tepat tahun 1986 ada Kongres Partai Komunis Cina di Cina. Pada saat itu yang dijadikan sebagai pembahasan adalah Indonesia. Salah satu poin dari hasil Kongres Partai Komunis Cina tahun 1986, ada 3 hambatan Cina melakukan penetrasi ke Indonesia. Yang pertama, TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, dan itu merupakan hambatan terbesar bagi Cina untuk penetrasi ke Indonesia. Yang kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis juga masih eksis. Yang ketiga, sikap umat Islam Indonesia yang sampai sekarang benar-benar anti terhadap ideologi komunis masih menguat. Dari 3 hambatan itu, Partai Komunis Cina mengambil satu kesimpulan yang bisa dijebol. Itu poin ketiga.
yaitu umat Islam. Bagaimana strateginya? Ada dua strategi yang dilakukan oleh Cina, terlebih untuk melakukan penetrasi ke Indonesia. Yang pertama yaitu strategi dengan memberikan stigma narasi radikal. Jadi narasi radikal itu senjata Cina untuk melemahkan kaum muslimin, lebih khusus di Indonesia. Kemudian strategi yang kedua, divide et impera, adu domba, dengan DP 1,5 triliun. Oleh karena itu waktu itu MH Ainun Najib dari Jombang sudah berteriak keras, hati-hati, DP 1,5 triliun ini adalah strategi Cina untuk adu domba kaum muslimin, lebih khusus di Indonesia. Satu diangkat, satu diinjak. Masyaallah muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Jadi ternyata skenario ini sudah dirancang sejak 1986. Kita baru tahu 2010 ada sebuah nota diplomatik rahasia tahun 2007 dengan kode referensi Beijing 1448. Ternyata isinya 2007 Cina sudah siap dengan programnya. Partai Komunis Cina sudah siap dengan programnya untuk Indonesia, yaitu gerakan sekularisme, mempercepat gerakan sekularisasi di Indonesia. Masyaallah muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Artinya apa? Sekularisme itu adalah pemisahan agama dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Agama dipisah dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan dalam segala aspek, politik, ekonomi, budaya, konstitusi dan sebagainya dan sebagainya. Masyaallah muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Bahkan 2015, waktu itu hari Rabu 27 Mei 2015, Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong di Auditorium FISIP Universitas Indonesia, di depan akademisi, mahasiswa, memberikan statement. Sebagai konsekuensi Cina memberikan bantuan hutang ke Indonesia 647 triliun, konsekuensinya 10 juta rakyat Cina wajib masuk ke Indonesia. Targetnya 2020. Dan semua sektor, I-Poli, Sosbud, Hankam. Oleh karena itu, banyak beberapa tokoh-tokoh ulama di Indonesia ada kekhawatiran, akankah Indonesia seperti Tibet? Akankah Indonesia seperti Angola? Akankah Indonesia seperti Zimbabwe? Akankah Indonesia seperti Sri Lanka? Itulah kekhawatiran ulama. Bahkan Jepang yang pernah menjajah Indonesia 3,5 tahun memberikan warning, hati-hati, hati-hati Indonesia terhadap imperialisme Cina. Dan Indonesia di setting untuk bergantung dalam food security dan energy security, dan itu sudah terjadi. Belum lagi
dua pakar intelijen dunia, dua pakar strategi perang dunia, Peter Warren dan August Cole. Dia tulis dalam sebuah novel fiksi ilmiah. Kalau fiksi ilmiah itu fakta, hasil riset. Dalam Gosflit, Indonesia diprediksi akan menjadi negara gagal tahun 2030 oleh sebuah konspirasi mafia Taipan dan komunis Cina. Sehingga akhirnya dua mantan panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso, Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, memberikan statement di media, bisa jadi tidak 2030, bisa lebih cepat dari itu. Ini kekhawatiran dua mantan panglima TNI. Bahkan staf panglima TNI waktu itu Bapak Brigjen Aditya Warman Toha, ketika beliau sampaikan di Masjid Al-Azhar Jakarta Selatan, ini implikasinya ipolisos Budhanka. Bahkan sampai dua guru besar di Universitas Indonesia, yaitu Profesor Salim Said, ini guru besar ilmu politik dan militer Universitas Indonesia, beliau khawatir akan cengkraman Cina terhadap negeri yang mayoritas penduduknya Muslim ini. Bahkan guru besar ilmu politik Universitas Indonesia, yaitu Profesor Nazaruddin Samsudin, juga mengkhawatirkan. Bahkan mantan Kasospol ABRI Letnan Jenderal Purnawirawan Sarwan Hamid, beliau lebih keras lagi. Ternyata di negeri ini banyak pengkhianat bangsa. Masyarul muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, Allahu Akbar. Kaum muslimin yang mayoritas di Indonesia ini, Allah berikan spirit, Allah berikan motivasi, sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-Imran ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu bersikap lemah, kata Allah. Allah melarang kita untuk bersikap pesimis. Wala tahzan, dan jangan kamu sedih. Wa antumul a'launa, sesungguhnya kamu itu tinggi derajatmu, kata Allah. Kata a'la itu kan isim tafdil, artinya yang disifati oleh ayat itu bisa tinggi, bisa unggul. Kalau kita korelasikan pada kondisi keumatan di Indonesia, kapan, pertanyaannya, kapan umat Islam di Indonesia itu bisa tinggi? Kapan umat Islam di Indonesia itu bisa unggul? Kapan umat Islam di Indonesia itu bisa punya al-izzah? Allah berikan kuncinya, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepada Allah, jika kalian mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan, jika kalian bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang menjadi spirit kaum muslimin, lebih khusus di Indonesia. Bahkan sampai ketika kezaliman, kebiadaban yang dilakukan Cina itu sudah vulgar. Bagaimana kaum muslimin Uighur diperlakukan dengan cara yang biadab oleh rezim komunis Cina di bawah pimpinan Xi Jinping. Hampir 5,5 juta umat Islam Uighur ditangkap dan dimasukkan di kamp-kamp tahanan yang menurut rezim komunis Cina itu disebut dengan re-education. Tapi itu sebuah kebiadaban. Bahkan beberapa LSM dunia
menginfokan rezim komunis Cina mendapatkan keuntungan dengan menjual organ tubuh kaum muslimin Uighur. Itu kalau dirupiahkan kurang lebih 14 triliun keuntungan Cina. Ini sangat keji, sangat biadab sekali. Sehingga akhirnya seluruh dunia Islam protes, termasuk ormas-ormas Islam di Indonesia protes di depan kedubes Cina di Jakarta. Apa yang terjadi? Pada saat peringatan 70 tahun Xi Jinping, dia memberikan satu statement, tidak ada kekuatan satupun yang bisa mendikte Cina, tidak ada kekuatan satupun yang menggoncang Cina. Ini arogansi. Allahu Akbar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Ini mengingatkan kita kembali seperti pada masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ada seorang raja yang zalim, yang kedolimannya itu sudah klimaks. Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah untuk mendakwakan dakwah tauhid, tapi untuk menghancurkan raja yang zalim ini cukup Allah mengirim satu ekor nyamuk yang kecil masuk ke telinganya dan masuk ke otaknya, dan akhirnya dia menggelepar-gelepar, mati yang mengenaskan, tragis, seperti ayam yang baru disembelih. Sekarang Allah tunjukkan kekuasaannya ketika kemampuan militer Cina sudah di atas kemampuan militer Amerika. Dengan sombongnya Cina ingin membangun sebuah kekuatan senjata biologis. Apa yang terjadi? Itu kan ada operasi intelijen di laboratorium Kanada, dan itu dikembangkan oleh Cina di laboratorium pembangunan senjata biologis di kota Wuhan, Cina. Inilah makarnya Allah. Terjadi kecelakaan, bocor, sehingga akhirnya senjata makan Tuhan, sehingga kota Wuhan seperti kota metropolitan langsung menjadi kota mati. Bahkan 21 penduduk Cina dari 13 provinsi diisolasi, dikarantina oleh pemerintah rezim komunis Cina. Ada beberapa apartemen yang dilas pintunya, rumah-rumah penduduknya dipaku, ada yang dimur, dikunci semuanya. Allah memberikan, Allah tunjukkan kekuasaannya, Allah bayar kontan. Sekarang Allah bayar kontan kezaliman rezim komunis Cina, sehingga 21 juta penduduk Cina dikarantina oleh pemerintahnya sendiri. Sehingga kita bisa melihat antar apartemen banyak yang menjerit histeris, mereka tidak bisa keluar. Allah tunjukkan kekuasaannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, mudah-mudahan azab Allah kepada Cina ini membuat dijadikan sebagai ibrah bagi elit negeri ini. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan warning. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tanbih dalam surah An-Nahl ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adaqaha al-basal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan akan sebuah negeri yang dulunya aman, tenang, tentram, rezekinya melimpah ruah dari segenap penjuru, dari segenap tempat. Ini kalau di Indonesia gemah ripah loh Cinawi.
Toto tentrem Kertoraharjo, Indonesia. Fakafarat bi an'umillah, tapi sayang negeri ini ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Padahal tertulis di dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, termaktub dalam konstitusi negara, atas berkat rahmat Allah Indonesia merdeka. Tapi sayang, ketika Indonesia berkiblat ke Cina, keingkaran sudah muncul. Bahkan diproklamasikan agama menjadi musuh Pancasila, agama menjadi musuh negara. Astagfirullah. Jadi elit negeri ini ingin menjadikan Indonesia menjadi negara sekuler, yaitu virus radikalisme sekuler. Artinya mencampakkan agama dalam kehidupan publik, sehingga sampai keluar statement agama menjadi musuh Pancasila. Logikanya agama menjadi musuh negara. Padahal apa yang kita lihat ketika umat Islam terus disudutkan, radikal, anti Pancasila, anti NKRI, anti kebinekaan, ternyata Allah tunjukkan fakta sebenarnya. Allah tunjukkan itu. Fakafarat bi an'umillah, tapi sayang negeri ini ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Agama Islam mau dipinggirkan, sehingga akhirnya fatah qalb libasal ju' wal khauf. Akhirnya Allah pakaikan negeri ini dengan pakaian alju, kelaparan. Artinya apa? Mental kemiskinan, mental korup Allah pakaikan pada elit negeri ini, sehingga akhirnya yang kita saksikan korupsi besar-besaran, benar-benar darurat korupsi ada di Indonesia. Jiwasraya Gate, KPU Gate, Asabri Gate, Pelindo Gate, Garuda Gate, Inalum Gate, bahkan benar-benar ini luar biasa. Jadi negara ini, jadi yang selama ini menuduh umat Islam radikal, umat Islam mau melakukan kerusakan, ternyata dia sendiri, ternyata yang menuduh sendiri yang menghancurkan negara ini. Ternyata mereka sendiri yang menghancurkan negara ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan yang konkret. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Ini quantum change, quantum perubahan yang diberikan oleh Allah. Allah tidak akan merubah nasib umat Islam Indonesia kalau umat Islam tidak mau berubah. Inilah spirit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus mencoba kembali bagaimana Rasulullah mengabarkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu adalah pada masa sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian sesudahnya tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian sesudahnya tabi'in. Ayo kita contoh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan ad-dinul haq. Yang pertama, luzumul jamaah. Satukan, benar-benar ayo bersatu. Allah Subhanahu wa taala
mengarahkan kepada hamba-hambanya yang aman wa taqwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian semuanya berpegang pada tali Allah, adinul haq, wa la tafarraqu. Jangan kalian berpecah belah, jangan kalian bercerai-berai. Bahkan Rasulullah memberikan penegasan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jama'atu rahmatun wal furqah adzabun. Hadis sahih rawahu Ahmad. Bersatu itu rahmat, berpecah itu adalah azab. Yang kedua, tilawatul Quran. Ini yang diamalkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan, benar-benar jadikan Al-Quran was-sunnah ini sebagai pijakan kita untuk membangun semua aspek kehidupan ini. Karena ini wasiat Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum sayyaini lan tadilu ba'dahuma kitabullah was sunnatun nabi. Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang pada dua perkara itu, kitabullah was sunnatun nabi, Al-Quran dan as-sunnah. Yang ketiga, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh ittiba'us sunnah, ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek, baik dalam kehidupan berpribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berinternasional. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu prototipe yang ideal, uswatun hasanah, ittiba'us sunnah. Kemudian yang keempat, imaratul masajid, makmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan masjid untuk menjadi basis untuk membangun kuatul ummah, kekuatan umat. Masjid ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Karena Rasulullah memberikan peringatan, barang siapa dari umat Rasulullah selama hidupnya belum pernah berjihad fi sabilillah, selama hidupnya tidak ada cita-cita untuk berjihad fi sabilillah, kalau mati saat itu, Rasulullah mengingatkan, qala matal su'batin min nifaq, matinya termasuk dalam salah satu cabang kemunafikan, mati dalam keadaan munafik. Rugi sekali. Oleh karena itu, 5 aktivitas yang dicontohkan oleh sahabat ini, ayo kita appliedkan dalam membangun negara yang kita bercita-cita, sebagaimana cita-cita pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya menjadi ansarullah, penolong-penolong agama Allah sampai kita menghadap Allah. Mudah-mudahan kita diberikan akhir yang husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaq. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك لما تشاء قدير اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وثمتة الأعداء اللهم انصر المجاهدين في بلاد الشام اللهم انصر المجاهدين في بلاد الشام اللهم انصر المجاهدين في بلاد الشام اللهم انصر المجاهدين وفي كل مكان اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك الحسن الخاتمة اللهم ارزقنا توبة نصوح قبل الموت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وارحمهما كما ربنا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله ولا ذكر الله أكبر